Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi heterokedastisitas dan regresi data sekunder. Heterokedastisitas adalah tujuan untuk menguji apakah dalam metode terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamat ke pengamat lain menurut Ghazali tahun 2011. Ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas. Yang pertama melihat grafik plot Zephyr dan Spreadsheet, uji Park, uji Gleiser, dan uji White. Kita tidak menggunakan uji White dulu, terus langsung uji heterokedastisitas dengan grafik plot Zephyr dan Spreadsheet. Grafik scatter plots melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu Zephyr dengan residual Spreadsheet. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat adanya tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara Spreadsheet dan Zephyr yang telah diprediksi. Dasar-dasar analisis adalah ada dua. Yang pertama, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada berbentuk pola tertentu yang teratur, misalnya bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik penyebaran di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Kita lanjut langsung aja ke ininya. Kita klik analyze, regression, linear, dependennya keuntungan, independennya aset dan saham, ya kan? Terus kita ke statistik, kita uncheck list, covariance dan kita checklist estimates dan model fit-nya aja. Terus kita continue. Terus kita ke ke plots. Variabel Y-nya itu Spreadsheet. Variabel X-nya Zephyr. Kita uncheck list histogram sama normal probability plots. Continue, kita ke save. Itu uncheck list unstandard base-nya. Klik continue, klik OK. Nah, kita berfokus pada chart-nya ini. Nah, karena kan di sininya nih, jika ada pola-pola tertentu seperti titik-titik yang ada berbentuk pola tertentu seperti gelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasi telah terjadi heterokedastisitas. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 daripada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Kita lihat lagi outputnya. Nah, di sini kan ada chart-nya ini, titiknya kan berantakan, menyebar kemana-mana ya, tidak beraturan. Itu kita dapat simpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas karena titik-titiknya ini tidak sejajar atau melebar, menyamping, menyempit, dan lain sebagainya. Langsung kita ke uji heterokedastisitas dengan uji Park. Menurut Ghazali 2018, uji Park mengemukakan metode bahwa variance S2-nya itu merupakan fungsi dari variabel-variabel independen apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang estimasi terdapat heterokedastisitas dan sebaliknya. Jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homokedastisitas pada data metode tersebut tidak dapat ditolak. Nah, ini ada dua
kriteria uji PAH menurut Ghazali 2013. Jika nilai normal probability-nya lebih dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Terus anggapan yang kedua, jika nilai probability-nya kurang dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heterokedastisitas. Kita langsung saja ke SPSS-nya. Kita klik transform, compute variable. Target variabelnya itu res2. Terus nama range-nya itu klik buka kurung tutup kurung, masuk ke res1 kali, masukin lagi res1 lagi, ya. Terus klik OK. Ini muncul ke res2-nya, muncul res2-nya, data res2-nya. Terus kita lanjut lagi ke transform, compute variable. Targetnya itu variabelnya ubah ln underscore res2. Terus numeric expression-nya itu kita hapus. Kita ke function grupnya all, function and special variable ya. ln masukin, hapus tanda tanya. Kita lanjut lagi, res2, klik OK. Muncul ln res2-nya, ya kan? Setelah itu kita klik analyze, regression, linear, dependennya kita keluarin, kita masukkan ln res-nya. Independennya masih sama, aset dan harga saham, statistik, plots, sama save itu nggak usah diotak-atik lagi, nggak usah dibuka-buka lagi, langsung aja klik OK. Kita fokusnya ke coefficients-nya aja. Nih, kita lihat aset, signifikannya 0,498. Jadi, berarti aset ini lebih besar daripada 0,05 atau 5%. Harga saham itu signifikannya 0,887. Berarti harga saham lebih besar dari 0,05 atau 5%. Kita dapat simpulkan bahwa tidak terjadi gejala tanda-tanda heterokedastisitas. Langsung kita uji heterokedastisitas dengan uji Gleitzer. Uji Gleitzer yaitu meregresi nilai absolut residua terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas. Hasil tampil output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut UT, ABS UT. Hal ini terjadi dari probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaannya 5%.
Jadi dapat kita simpulkan model regresi ini tidak mengandung adanya heterokedastisitas. Kita langsung aja ke ininya, klik transform, computer variable, targetnya kita hapus, jadi abs underscore s1. Kita ke functional group-nya all, function special variables-nya itu abs. Klik panah, ini kita hapus dulu. Kita hapus panah, kita masukkan standard brace-nya res satunya. Lalu klik OK. Langsung lanjut lagi. Kita klik Analyze, Regression, Linear. Dependennya ganti jadi ABS res 1. Terus harga saham independennya masih sama, harga aset dan harga saham nggak usah diotak-atik lagi, nggak usah diubah lagi, langsung kita klik OK. Kita berfokus pada koefisiensinya aja. Nah, ini kita fokus lagi ke signifikannya. Aset ini signifikannya 0,491 dan harga saham 0,880. Jadi kita dapat simpulkan bahwa tidak ada signifikan dan tidak terjadi heterokedastisitas. Terus kita lanjut lagi ke materi, yaitu pengertian regresi. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen terikat dengan satu atau lebih variabel independen, variabel penjelas atau bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Menurut Gujarati 2013 dalam Ghazali 2011. Tujuannya itu hasil analisis regresinya adalah koefisien untuk setiap variabel independen. Koefisien ini dihasilkan dari prediksi nilai variabel dependen dengan persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan tujuan meminimalisir penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Menurut Tabachnick 2019 dalam Ghazali 2011. Bentuk umum persamaan regresi berganda yaitu di mana yaitu variabel dependen atau terikat, terus B1X1-nya, B1-nya itu koefisien variabel, X1-nya itu variabel independen bebas. Menurut Ghazali 2011, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya. Secara statistik, hal ini diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik T. Koefisien determinasi R2. Koefisien determinasi adalah ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Besarnya nilai koefisien determinasi berkisar 0 lebih kecil dari R2 lebih kecil sama dengan 1. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kebanyakan pengguna koefisien determinasi R2 dalam SPSS
dapat diambil melalui nilai adjusted R2. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dan memprediksi varians. Dependent adjective R2 digunakan karena nilainya tidak dipengaruhi oleh banyaknya variabel independen. Uji F. Uji F nanti kita langsung aja ke SPSS-nya. Regressionnya analyze, regression, linear, dependennya ganti keuntungan. Plots-nya dikosongkan. Continue. Oke. Kita berfokus pada model summary-nya. Model summary-nya itu model summary-nya kita lihat ini dependennya variabelnya itu keuntungan, sedangkan konstannya itu harga saham dan aset. Ini menjelaskan 0,955 ini atau 95,5% itu harga dikuasai oleh harga saham dan aset. Sedangkan sisanya dari 100% dari 100%-nya dari 95,5-nya itu kan 4,5. Itu dijelaskan oleh variabel lain. Kita lanjut ke uji F. Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Nilainya dapat diambil dari variabel ANOVA B dalam SPSS. Kriterianya adalah F hitung lebih besar F tabel atau nilai probabilitasnya signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Jika menentukan kriterianya, artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan bersama-sama terhadap variabel dependen. Terus langsung ke uji T. Itu selain mengetahui kemampuan secara bersama-sama variabel bebas, menjelaskan variabel terikat juga mengetahui apakah setiap variabel bebas juga berpengaruh terhadap variabel berikutnya. Untuk menguji pengujian ini digunakan uji T. Kriterianya T hitung dikurang T tabel atau nilai probabilitasnya signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Jika menentukan kriteria, artinya semua variabel dependen berpengaruh secara individu terhadap variabel dependen. Terus langsung aja kita ke output-nya. Kita berfokus pada output-nya ANOVA. Di sini ANOVA-nya kan regression-nya signifikannya 0,000. Itu artinya lebih kecil daripada 0,05 atau 5%. Berarti nilai signifikan ini dipengaruhi harga saham dan aset mempengaruhi keuntungan. Terus kita langsung fokus ke koefisiennya. Ini koefisiennya aset dan saham ini kan sama 0,001. Artinya lebih kecil daripada 0,05 atau 5%. Artinya dipengaruhi aset dan harga saham. Terakhir dalam analisis regresi adalah uji asumsi pokok hingga nilai koefisien regresi yang dihasilkan baik dan tidak bias.
Untuk itu dilakukan uji normalitas, multikolinearitas, autokolerasi, dan heterokedastisitas. 3. Jika asumsi klasik terpenuhi, maka estimasi regresi atau akan blue-based linear unbiased estimations. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.